Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz di acara Dunia Kripto. Acara spesial untuk para trader di mana kita menyajikan informasi terkini dari dunia kripto, dalam hal ini Bitcoin. Dan kami berharap informasi yang kami berikan ini setidaknya bisa memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Karena di market juga rekan trader bisa bertransaksi di kripto. Oleh karena itu kami sengaja memberikan laporan analisa mingguan tentang dunia kripto, terutama Bitcoin untuk rekan trader, supaya rekan trader setidaknya ada sedikit gambaran tentang pergerakan Bitcoin selama 1 minggu terakhir ini. Oke rekan trader, tanpa buang waktu lagi rekan trader, untuk tema yang saya angkat kali ini, kita akan membicarakan tentang Bitcoin menunggu keputusan The Fed. Kenapa saya bilang hal tersebut? Saya mengangkat tema tersebut karena kalau rekan trader lihat nanti malam, ya rekan trader, pada pukul 1 dini hari nanti di kalender ekonomi, itu akan ada pernyataan yang akan dikeluarkan oleh Jeremy Powell tentang bagaimana keputusan yang diambil setelah konferensi pers FOMC. Jam 1.30 rekan trader ya. Dan biasanya keputusan yang terjadi, pernyataan yang dilakukan oleh Jeremy Powell tersebut akan memberikan pergerakan yang sangat tinggi di pasar. Kita tahu bahwa setiap pernyataan yang dikeluarkan oleh Jeremy Powell, terutama itu pernyataan pasca FOMC, akan memberikan wawasan terhadap perekonomian Amerika ke depan. Dan ini sudah barang tentu sangat mempengaruhi arah dan kebijakan ekonomi Amerika dan sangat mempengaruhi arah pergerakan Bitcoin ke depan. Kita bisa lihat rekan trader di platform bagaimana selama 1 minggu apa yang terjadi pada Bitcoin sudah sangat jelas. Kita bisa lihat kalau saya melihat selama 1 minggu ini, sepertinya Bitcoin ini sudah berada di tahap di mana peluang untuk turun ke level terendah lagi sudah sangat kecil. Kita mulai dari hari Kamis minggu lalu, walaupun dia sempat turun di posisi 80.000, setelah itu apa yang terjadi rekan trader? Dia bergerak lebih datar. Dia menembus level 85.000 ya. Terus kita lihat di beberapa hari terakhir, terutama kemarin, dia sempat turun di seputaran 81.000 dan hari ini dia telah berada di 84.369. Kita lihat apa yang terjadi pada hari kemarin di mana Bitcoin mengalami pelemahan yang signifikan kemarin hingga jatuh di posisi 80.000. Itu tidak bisa kita pungkiri karena para trader merasa was-was dan terus berwaspada karena Bitcoin berpotensi terjadi volatil yang sangat luar biasa di saat menjelang FOMC. Kita lihat bahwa tanggal 17 Maret kemarin sekitar 81.300, kemungkinan dari penurunan ini bisa diakibatkan juga karena aksi jual menjelang pertemuan FOMC yang terjadi kemarin, dan nanti malam nanti, dini hari nanti, hasilnya akan dikeluarkan. Kita tahu bahwa semenjak tahun 2024, Bitcoin beberapa kali turun secara garis besar. Kalau kita lihat di sini di platform, ini tahun 2025, nah tahun 2024, setelah bulan Desember, kita lihat pada bulan Desember ini Bitcoin sempat naik dan setelah itu pemangkasan tingkat suku bunga selama 25% dikeluarkan. Kita lihat Bitcoin berfluktuasi sangat luar biasa, sempat menuju level 108, tapi kemudian dia turun rekan trader sampai menyentuh level 91 ya di akhir tahun. Tapi setelah itu tendensi Bitcoin kembali naik pasca
pelantikan dari Donald Trump. Nah, di sini rekan trader ya. Tanggal 21 ini Donald Trump mau dilantik dan kita bisa lihat Bitcoin sampai ke level paling tertinggi dalam sejarah di sekitaran 109. Tapi setelah itu rekan trader kita bisa lihat Bitcoin perlambat namun pasti agak sedikit mengalami pelemahan. Pelemahan yang terjadi pada Bitcoin ini kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi tidak bisa dilepas oleh kebijakan politik yang dilakukan oleh Donald Trump. Kebijakan ekonomi, pemangkasan tingkat suku bunga, perang tarif yang dilakukan ya oleh Donald Trump setidaknya memberikan pasar ini bergejolak dan pasar akan selalu mencari aset-aset yang aman seperti emas, sehingga kita bisa lihat bagaimana emas bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Dan pasar memang dalam situasi seperti kayak gini, pasar dengan resiko yang tinggi seperti Bitcoin memang agak sedikit dijauhin. Sehingga rekan trader bisa lihat bagaimana Bitcoin ini dia masuk bulan Januari dia bisa turun rekan trader ya sampai level paling terendah di sekitaran 91 dan masuk di bulan Februari dia bisa jatuh rekan trader sampai ya dia bisa jatuh sampai bulan Februari itu dia berada di level seputaran 84 dan pada bulan Maret rekan trader dia bisa jatuh sampai di level 78 dan pada bulan Maret rekan trader walaupun sempat naik tapi rekan trader bisa lihat Bitcoin kembali jatuh lagi di level 76.000. Nah, ini dia. Ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Pasca minggu lalu di mana Bitcoin bisa jatuh ya hari Selasa minggu lalu sampai di level 76.000, dalam asumsi saya ini adalah level yang paling terendah yang akan terjadi pada Bitcoin. 76.000. Sekarang dia berada di segmen di mana Bitcoin ini dia berusaha untuk mencoba naik lagi ke posisi yang lebih tinggi. Dan kalau kita lihat secara teknikal pun juga sudah mulai ada tanda-tanda untuk sampai ke level tersebut rekan trader. Secara teknikal rekan trader ya. Secara teknikal kalau kita lihat di analisa bulanan pun juga dia memang mingguan pun juga memang ada tanda-tanda bahwa Bitcoin ini akan mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Sekarang berada di 84.249. Dan kalau kita lihat momentum yang akan menjadi hal tersebut adalah rilis data FOMC. Kita tahu bahwa rilis data FOMC ini dia akan bertanggung jawab untuk menentukan suku bunga dan kebijakan moneter dari Amerika yang berpengaruh terhadap likuiditas pasar. Jika suku bunga naik atau tetap tinggi, aset berisiko seperti Bitcoin ini seringkali mengalami tekanan jual. Sebaliknya, jika ada indikasi pemotongan suku bunga, dia akan cenderung merespon positif. Karena apabila pemotongan suku bunga, ya mau nggak mau kita akan bisa melihat bahwa dolar Amerika akan mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Dan inilah yang akan menjadi alasan bahwa Bitcoin punya peluang yang lebih tinggi lagi bisa naik. Dan kalau kita lihat hal tersebut rekan trader secara garis besar kita lihat bahwa sejak 2024 Bitcoin beberapa kali turun setelah FOMC di mana memutuskan untuk mempertahankan suku bunga. Pada edisi bulan lalu juga kita bisa lihat bahwa dia juga FOMC melakukan hal tersebut mempertahankan tingkat suku bunga. Dia berada di sekitaran 4,50 hingga 4,75%. Nah, inilah yang menjadi alasan bagaimana kita bisa lihat apa yang akan dilakukan oleh The Fed pada malam nanti. Ya, kita lihat pada bulan Desember ya sempat pemangkasan tingkat suku bunga 25 basic point kisaran 4,50 hingga 4,75%. Ini justru menjadi titik tertinggi sementara Bitcoin ya sebelum Donald Trump dilantik jadi presiden, dia bisa naik sampai 109 ya, tapi sebelumnya itu 108. Nah, kita akan lihat. Dan biasanya menjelang pertemuan FOMC ini Bitcoin akan selalu mengalami volatilitas yang paling tinggi.
Nah, oleh karena itu kita bisa lihat rekan trader, secara garis besar kita akan lihat bahwa apabila nanti rekan trader, secara garis besar saya mau bilang buat rekan trader bahwa apabila nanti malam FOMC dia mempertahankan tingkat suku bunga di antara 4,25% hingga 4,75% tanpa, ingat ya, 4,25 sampai 4,50% tanpa memberikan sinyal pemotongan suku bunga, ya artinya dia tidak memberikan sinyal pemotongan suku bunga dalam waktu dekat ini, ya dari pernyataan yang akan dikeluarkan oleh Jeremy Powell nanti malam, maka Bitcoin masih punya peluang untuk melemah, ya. Bitcoin masih punya peluang untuk melemah. Akan tetapi, ya, jika ada indikasi untuk memangkas tingkat suku bunga, maka Bitcoin punya peluang besar untuk bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Dan kita tahu bahwa Donald Trump memang mengincar hal tersebut untuk sedikit suku bunganya itu dipangkas. Ini artinya Bitcoin punya peluang untuk naik yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu sekali lagi apabila nanti malam Jerome Powell menyatakan statementnya, dan di dalam statementnya itu rekan trader dia menyatakan bahwa tidak ada indikasi untuk pemangkasan tingkat suku bunga dan tingkat suku bunga berada di sekitaran 4,25 hingga 4,50%, artinya peluang Bitcoin untuk melemah masih tetap ada. Tapi apabila dia menyatakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga kemungkinan besar akan kita lakukan, ya, melihat kebijakan ekonomi yang diambil oleh Donald Trump, perang tarif, maka mau tidak mau pemangkasan tingkat suku bunga harus dilakukan supaya mengsinkronisasi dengan sikap dan kebijakan ekonomi oleh Donald Trump, maka akan menjadi peluang yang sangat besar untuk Bitcoin naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu rekan trader, dari sini kita bisa lihat bahwa bagaimanakah pergerakan yang akan terjadi pada Bitcoin nanti malam hingga dia sampai minggu depan tanggal 26 nanti. Di dalam analisa saya, kebijakan yang diambil oleh The Fed nanti malam akan sangat memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, dan dari situ saya bisa bilang bahwa Bitcoin masih punya peluang yang naik sampai level yang lebih tinggi lagi. Saya mau bilang bahwa Bitcoin punya peluang naik bisa sampai level paling tertinggi sampai minggu depan, yaitu berada di level 87.000. Untuk menuju ke 90, apalagi dia mau sampai di level 90 di sini, menurut saya wow, luar biasa banget ya. Luar biasa banget, tapi menurut analisa saya 87.835 atau menuju 85.000 adalah nilai kewajaran yang bisa saja terjadi untuk Bitcoin selama 1 minggu ke depan. Menjadi pertanyaan apakah dia bisa turun? Dalam analisa saya, dia punya peluang untuk turun juga, tapi menurut saya sangat kecil. Menurut saya, kalaupun dia turun, dia akan mencoba sampai di level 76.980. Jadi selama 1 minggu ke depan, peluang Bitcoin untuk naik ke posisi yang lebih tinggi masih tetap ada. Saya memperkirakan bahwa 87.000 adalah level yang bisa tercapai oleh Bitcoin hingga minggu depan. Walaupun asumsi yang paling tertinggi adalah 90.000, dia akan masuk zona 90.000 lagi, ya. Tapi peluang untuk pelemahan masih tetap ada, dan pelemahan yang paling terendah adalah dia berada di level 76.000. Oke rekan trader semuanya, demikianlah untuk tema kripto kita minggu ini, tema Bitcoin kita minggu ini, di mana tema yang coba saya angkat adalah Bitcoin menunggu keputusan The Fed. Ingat, apabila pemangkasan tingkat suku bunga dilakukan, dia akan memberikan peluang untuk Bitcoin naik ke posisi yang lebih tinggi. Dan ini selaras dengan kebijakan yang ingin dilakukan oleh Donald Trump. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa
dunia kripto minggu depan. Salam profit Indonesia.